البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. La nabiyya ba'dah. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya, yaitu tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-146 dari surat Al-Baqarah. Yang mana ayat yang ke-146 ini menyebutkan tentang keadaan orang-orang Yahud wan Nasara. Mereka mengetahui bahwasannya Nabi Muhammad itu benar-benar Rasul beserta sifat-sifatnya, sebagaimana mereka mengenal dan mengetahui anak-anak mereka. Namun dalam keadaan demikian, mereka tetap tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun." Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, itu dari kalangan al-Yahud dan dari kalangan an-Nasara, ya'rifunahu, mereka mengenal, mengetahui Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam Taurat ataupun Injil. Kama ya'rifuna abnahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Namun apakah mereka beriman? Tidak. Allahul musta'an. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya ada sebagian kelompok dari kalangan mereka menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mereka mengetahui kebenaran atau mengetahui al-haq tersebut adalah benar, dan juga mengetahui pula akan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tapi mereka justru menyembunyikan. Allahul musta'an. Naam. Karena hal tersebut, barakallahu fikum hafizakumullah, telah Allah Subhanahu wa taala ceritakan, kisahkan mengenai keadaan orang Yahud. Mereka terkenal berilmu, memiliki ilmu, namun mereka tidak mau beramal dengan ilmunya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Naam, atamuruna an-nasa bil birri. Apa kalian merintahkan manusia untuk kebaikan dalam keadaan apa? Kalian melupakan diri-diri kalian dan kalian membaca Alkitab. Afala ta'qilun, tidakkah kalian mau berpikir? Jadi mereka merintahkan mau, namun mengamalkannya tidak mau. Allahul musta'an. Kita lihat sini, qala al-mufassirun asbahumullah alladzina atainahumut taurata wal injil. Mereka adalah orang-orang yang kami telah berikan kepada mereka Taurat dan Injil. Min ahbaril yahud, ahbar itu adalah ulamanya orang-orang Yahud. Atau pendetanya orang-orang Yahud. Wa ulama'in Nasara. Dari kalangan para ulamanya orang-orang Nasara, sama-sama kedua-duanya tidak selamat, barakallahu fikum. Orang Yahud memiliki ilmu namun tidak beramal. Orang-orang Nasara mereka beramal tanpa ilmu. Allahul musta'an. Ya'rifuna anna Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Rasulullah bi awsafihi al-madhkurah fi kutubihim. Mereka mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah dengan sifat-sifatnya yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Misla ma'rifatihim abnaihim, seperti pengetahuan mereka terhadap anak-anak mereka, kenal gitu loh. Kenal persis siapa Rasulullah dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam Taurat maupun Injil. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa, dan sesungguhnya
sebagian kelompok dari kalangan mereka sungguh mereka menyembunyikan kebenaran. Wa hum ya'lamuna sidqah, dalam keadaan mereka mengetahui kebenaran tersebut, kejujuran tersebut. Wa subuta awsafih, dan juga dalam keadaan mereka mengetahui tetapnya benarnya sifat-sifat yang diperuntukkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang-orang Nasara juga mengingkari. Yang kami yakini datang setelah Nabi Isa alaihissalam, nabi namanya Ahmad. Adapun namanya Muhammad kita enggak mengenal. Ya enggak? Dalam surat As-Saff itu, barakallahu fikum min ba'di ismuhu Ahmad, ya enggak? Setelah Nabi Isa alaihissalam akan datang nabi. Namanya Ahmad. Kami tahunya Ahmad, adapun Nabi Muhammad tidak tahu, padahal Ahmad tersebut yang maksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum memiliki nama-nama yang banyak. Di antaranya Ahmad tersebut tidak disebutkan dalam Al-Qur'an kecuali satu tempat. Kemudian nama Muhammad itu sendiri di dalam Al-Qur'an disebutkan hanya di 5 tempat saja. Hanya di 5 tempat saja barakallahu fikum. Dalam surat Al-Ahzab, akhir-akhir itu, kemudian dalam surat Muhammad, ya kan? Kemudian dalam surat apa? Akhir surat Al-Fatih. Kemudian dalam surat apa? Ali Imran, 4 tempatnya, 4 tempat. Barakallahu fikum, yaitu pada surat Muhammad ayat kedua, surat Ahzab ayat yang akhir-akhir pertengahan itu, maka nama Muhammadun aba ahadim rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kemudian dalam akhir surat Al-Fatih, kemudian surat Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Jadi penamaan atau nama Muhammad dalam Al-Qur'an disebutkan hanya di 4 tempat saja. Nama Ahmad 1 tempat. Barakallahu fikum hafizakumullah. Adapun untuk mengenal secara panjang lebarnya mengenai sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitab yang paling ringkas dan mudah dipahami adalah Al-Fusul fi Siratir Rasul, yang dikarang oleh Al-Imam Abul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahmatullah alaih. Beliau adalah seorang imam. Beliau adalah salah satu murid daripada Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi punya kitab mengenai sejarah juga, Siyar A'lamun Nubala. Imam Ibnu Katsir juga punya kitab mengenai sejarah juga. Apa itu? Al-Bidayah wan Nihayah. Tidak kalah juga. Dan beliau, Al-Imam Ibnu Katsir rahmatullah alaih, beliau menikah dengan salah seorang wanita, putri dari seorang imam. Imam siapa? Pengarang Tahdhibul Kamal, Abul Hajjaj Al-Mizzi. Paham ya? Abul Hajjaj Al-Mizzi memiliki anak perempuan dinikahi oleh Al-Imam Abul Wida Ismail bin Umar Ismail bin Umar Ibnu Katsir. Mahfum insyaallah ya. Barakallahu fikum. Jadi memang beliau layak dan pantas digelari dengan al-mu'arrikh. Ahlu sejarah. Paham ya? Barakallahu fikum. Kitab beliau yang terkenal itu Al-Bidayah wan Nihayah, masalah sejarah secara meluas. Adapun untuk masalah sirah an-nabawiyah, Al-Fusul fi Siratir Rasul. Kita lihat di sini barakallahu fikum, berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan menenangkan hati orang-orang yang beriman atau menenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agar tidak menjadi orang-orang yang ragu. Al-haqqu qala Allah taala berfirman ayat yang ke-147, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Bahwasanya sungguh yang telah diturunkan kepadamu wahai Nabi itu benar, datang dari Rabbmu. Maka jangan kamu sekali-kali menjadi seperti atau menjadi termasuk orang-orang yang ragu. Jadi hendaknya engkau yakin karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Barakallahu fikum. Seperti itu. Yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diangkat menjadi nabi ketika itu umurnya 40 tahun. Sebelumnya Rasulullah sering menyendiri dan beribadah di Gua Hira. Barakallahu fikum. Kemudian turunlah salah satu surat, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Mudaththir. Diutus dengan surat Al-Mudaththir awal-awal dan juga diangkat menjadi nabi dengan barakallahu fikum surat Al-Alaq tadi. Mahum ya? Barakallahu fikum. Kita lihat sini qala al-mufassirun alladzi unzila ilaika ayyuhan nabi huwal haq, yang telah diturunkan kepadamu wahai nabi itu benar, min rabbika, datang dari Rabbmu. Fala takunanna minasyakiina fi,
Jangan sekali-kali engkau menjadi termasuk orang-orang yang ragu mengenai kebenaran tersebut. Wa hadza, dan hal ini, wa in kana khitaban Rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa muwajjahun lil ummah. Walaupun ini, perhatikan baik-baik, walaupun ini yang diajak bicara adalah Rasulullah SAW, namun ini diarahkan juga pada seluruh umat. Enggak boleh kita ragu dengan isi kandungan Al-Quran. Al-Quran semuanya di dalamnya benar, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Munazzalun minas sama, diturunkan dari langit. Paham ya? Al-Quran kalamullah, ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran adalah ucapan Allah Subhanahu Wa Taala, dari Allah Taala dimulai dan akan dicabut, akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala nanti di akhir zaman. Nah, mahfuz salah ya? Aywa. Oleh karena itu kita enggak boleh meragukan isi atau kandungan dalam Al-Qur'an. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Alif lam mim, dzalikal kitab la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Na'am, barakallahu fikum. Dan kalau seandainya Al-Qur'an itu munculnya dari selain Allah Subhanahu wa taala, ini saya dijumpai apa? Perselisihan yang sangat banyak. Naam, walau kana min indi ghaiриllahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Qur'an tersebut datangnya dari selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan menjumpai perselisihan yang banyak. Namun karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana? Semuanya benar. Wa man asdaqu minallahi qila. Dan na'am, siapa lagi yang lebih jujur ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Paham ya? Kemudian apa? Na'am, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah. Dan sesungguhnya na'am, sejujur-jujur ucapan adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Adalah Al-Qur'an kalamullah jalla wa ala. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, oleh karena ini disebutkan di sini walaupun pembicaraannya itu kepada Rasulullah, namun mengarah kepada seluruh umat ini. Enggak boleh ragu tentang kandungan Al-Qur'an, isi Al-Qur'an. Semuanya benar. Wahyu yang Allah telah turunkan dari langit, barakallahu fikum, na'am, melalui malaikat Jibril alaihissalam. Turun duf'atan wahidah, sekaligus ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Naam, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Syahidnya mana, barakallahu fikum? Syahidnya Al-Qur'anul Karim turun ke langit dunia duf'atan wahidah. Adapun dari langit dunia kepada Rasulullah secara berangsur-angsur, sesuai dengan situasi, kondisi dan tempatnya. Terkadang ada turun ayat hijab, terkadang turun ayat pengharaman khamr, terkadang turun ayat ini dan itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia duf'atan wahidah, itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar terjadi pada bulan Ramadan umum, 17 Ramadan. 17 Ramadan. Orang-orang itu memperingati hari nuzul Quran itu 17 Ramadan. Keliru enggak itu? 17 Ramadan nuzul Quran itu. Keliru, barakallahu fikum, karena yang namanya malam Lailatul Qadar sebutkan dalam hadis itu adalah 10 malam terakhir, dan itu pun malam-malam yang ganjil. Paham ya? Nah, adapun kalau sebelum tanggal 20 ya enggak mungkin. Paham ya? Adapun yang mereka mengatakan peringati hari nuzul Quran, hari turunnya Al-Qur'an 17 Ramadan, enggak tepat. Tahu itu ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai keliru dalam memahami. Naam, itulah Al-Qur'anul Karim, barakallahu fikum wa hafizakumullah, yang mana kita diperintahkan untuk tadabbur, merenungi isi kandungan dari Al-Qur'anul Karim, tujuannya agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin beriman dengan Al-Qur'anul Karim. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha? Tidakkah mereka mau mempelajari dan merenungi isi kandungan Al-Qur'an, ataukah hati-hati mereka sudah terbelenggu, tertutup, terkunci? Nah, Allahul musta'an. Kita lihat sini. Qala Allah Ta'ala berfirman, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-148, walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Ayat yang ke-148 dari surat Al-Baqarah ini, barakallahu fikum, menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya setiap umat itu memiliki kiblat. Memiliki kiblat yang dia, setiap orang itu mengarah kepadanya ketika salat. Naam. Oleh karena itu, jangan sampai kita sebagai kaum muslimin
Ketika kiblat sudah diarahkan, dipindahkan yang semula mengarah ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, kemudian mengarah ke Ka'bah, Baitul Haram, kemudian kita tidak mau bersegera berpindah atau bersegera mengamalkannya. Jangan sampai. Kita lihat sini, walikullin wijhatun huwa muwalliha, dan setiap umat-umat mereka memiliki kiblat yang setiap orang itu ketika salat mengarah padanya. Fastabiqul khairat, bersegeralah kalian menuju menghampiri kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, bersegera beda dengan sikap tergesa-gesa. Bedakan ya. Seringnya kalau tergesa-gesa itu negatif maknanya. Tapi kalau bersegera itu maknanya positif. Paham ya? Kita diperintahkan untuk bersegera beramal, bersegera untuk menghadiri majelis taklim, bersegera untuk zakat, bersegera untuk sedekah. Itu maksudnya bukan tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa itu maknanya bukan segera. Bedakan ya. Karena seringnya kalau tergesa-gesa itu membawa dampak yang negatif. Nah, tergesa-gesa akhirnya jatuh, tergesa-gesa akhirnya tidak tenang, ya enggak? Tapi kalau bersegera itu datang tepat pada waktunya. Tidak harus tergesa-gesa. Apa maksudnya ya? Fastabiqul khairat, bersegeralah kalian semuanya menuju pada amalan-amalan kebaikan, jangan ditunda-tunda. Ini dalil perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kaidahnya apa? Al-aslu fil amr yadullu 'alal wujub. Hukum asal daripada sebuah perintah menunjukkan wajibnya perbuatan tersebut. Wajib kita bersegera menuju amalan-amalan kebaikan, jangan ditunda-tunda. Nah, barakallahu fikum, karena penundaan itu biasanya akan bertumpuk-tumpuk. Kalau sudah bertumpuk-tumpuk, mungkin tidak mampu lagi untuk mengerjakannya. Nah, dan umur Bani Adam berkisar sampai berapa? 60 sampai 70. Paham ya? A'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalika, kata Rasulullah. Umur umatku antara 60 sampai 70 saja. Dan sedikit sekali yang melebihi daripada 70. Oleh karena itu kalau kita tunda-tunda keliru. Nanti ajalah tahun depan, pekan depan, jangan. Segera mumpung ada kesempatan, mumpung ada kenikmatan, ada juga kesehatan, ada juga waktu yang luang, segera beramal-amalan kebaikan. Segera mengamalkan sunnah. Jangan ditunda-tunda, wah nanti aja, sekarang belum mampu, nanti pekan depan masih ditunda lagi, nanti tahun depan. Wah, nanti 2 tahun lagi, akhirnya lama-lama enggak dikerjakan. Penundaan seperti itu tidak tepat ya barakallahu fikum, karena penyesalan bukan di awal, di akhir nanti penyesalan barakallahu fikum. Perlu diperhatikan itu. Kadang seperti itu terjadi ya ketika kita mendidik seorang anak wanita atau anak laki-laki, kemudian anakmu itu diajari kebaikan, dididik, menghafal Al-Qur'an, menghafal sunnah, wah nanti aja kalau besar tahu sendiri katanya. Nah, itu ungkapannya keliru, kalau besar tahu sendiri. Nah, justru ketika masih kecil itu dididik dengan yang baik. Paham ya? Dididik dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, ketika besar sudah terlatih untuk apa? Di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seperti itu ya. Karena sebagian orang karena tidak memperhatikan anaknya, dibiarkan mereka bermain-main dengan anak-anak jalanan misalkan, dengan pemabuk, penjudi, akhirnya sudah besar enggak tahu sendiri. Paham ya? Kalau besar tahu sendiri, memang tahu sendiri tapi tahunya lain gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, perlu diperhatikan karena penundaan itu biasanya mendatangkan penyesalan manakala yang tunda adalah kebaikan. Nah, kita lihat sini, aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'a, dimanapun kalian berada, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kalian semuanya. Dimanapun kita berada. Ini juga bantahan terhadap orang-orang yang kalau mati meninggal dunia dibakar. Kalau dibakar itu hancur. Kemudian abunya dibuang ke lautan, nanti dikumpulkan, tetap dikumpulkan. Karena alam barzakh, alam kubur itu enggak, jangan pandangan kita yang digali itu tok, enggak. Alam barzakh itu alam setelah dunia. Paham ya? Alam barzakh itu alam apa? Alam jembatan antara dunia dan akhirat, alam kubur. Tapi jangan pandangan kita yang digali tok itu barzakh, yang lainnya bukan barzakh. Paham ya? Dalam artian alam setelah dunia adalah alam barzakh, alam penantian. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di depan mereka, ya, setelah dunia, di hadapan mereka ada barzakh. Barzakh, paham ya? Alam antara dunia dan akhirat. Jadi walaupun dia mati, dibakar, kemudian abunya dibuang kemana-mana, tetap dikumpulkan nanti. Paham ya? Karena alam barzakh itu bukan bayangan kita terus di kuburan tok, enggak. Paham ya? Alam setelah dunia ya alam barzakh tadi. Awal kali tingkatan-tingkatan akhirat alam barzakh tersebut. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan nanti. Jadi walaupun mereka mengatakan, wah nanti kalau mati aku wasiatkan agar mayatku dibakar, setelah itu dibuang ke lautan biar enggak dibangkitkan, tetap dibangkitkan. Tetap dibangkitkan karena orang ketika dikubur saja ya barakallahu fikum,
menjadi tanah itu pun ada satu organ tubuh yang enggak dimakan oleh tanah. Yaitu apa? Tulang belakang banyak. Tulang belakang yang mana? Tulang ekor. Tulang ekor, barakallahu fiik. Tulang ekor ya. Datang dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nam kullu bani Adam nam ya'kulu turab illa ajbad dhanab." Nam illa ajbad dhanab. Fihi minhu khuliq wa fihi yurakkab. Datang dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap bani Adam pasti dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor. Dari tulang ekor itu nanti akan diciptakan lagi dan akan disusun. Oleh karena itu enggak perlu kita juga, yang penting kita yakini saja udah. Enggak perlu kita gali mana sih tulang ekornya. Ya mungkin kalau kita cari udah bertahun-tahun enggak akan jumpai. Paham ya? Karena memang tulang ekor itu kan kita enggak tahu, dalam artian kalau sudah misalkan menjadi tulang belulang kemudian kecil sekecil apa kita enggak tahu juga kan. Menunjukkan bahwasanya enggak perlu kita membuktikan dengan cara digali, tapi kita yakini saja. Paham ya? Nanti akan dibangkitkan semuanya. Dan itu termasuk makhluk-makhluk yang apa? Makhluk-makhluk yang tidak akan punah, di antaranya tulang ekor tadi itu. Paham ya? Karena makhluk-makhluk daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan punah, tidak akan diiringi dengan kesempurnaan ada 8. Bayangkan 8 makhluk itu. Nah, terkumpul dalam sebuah pantun atau puisi apa? Samaniyatun hukmul baqa'i ya'ummuha minal khalqi wal baquna fi haizil adam huwal 'arsyu nam wal kursi wa narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadzal lawhi wal qalam. 8 ini. Nah, samaniyatun hukmul baqa'i ya'ummuha. 8 perkara yang dia memiliki hukum kekekalan menyeluruh minal khalqi dari kalangan makhluk wal baquna fi haizil adam. Adapun sisanya masih meliputi apa? Masih ada unsur kepunahan. Apa 8 itu? Huwal 'arsyu, 'arsy. Wal kursi, kursi Allah Subhanahu wa taala. Wa narun, neraka. Wa jannatun, surga. Wa ajbun, tulang ekor. Wa arwahun, ruh. Kadzal lawhi wal qalam, lauhul mahfuz dan pena. 8 ini makhluk yang tidak mengalami kepunahan. Adapun malaikat bagaimana? Malaikat itu pun akan punah kecuali yang dikecualikan Allah Subhanahu wa taala seperti penjaga surga dan neraka. Apa itu ya? Nah, barakallahu fikum wa illa masuk dalam kepunahan tersebut. Mafhum salah itu ya? Nah, terkumpul dalam pantun tadi. Samaniyatun hukmul baqa'i ya'ummuha minal khalqi wal baquna fi haizil adam huwal 'arsyu wal kursi wan narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadzal lawhi wal qalam. Naam, barakallahu fikum. Naam. Jadi seperti itu keadaannya. Dimanapun kalian berada, mau di luar Indonesia, di dalam Indonesia, maupun meninggal secara terbakar atau tenggelam ataupun meninggal biasa, tetap akan dikumpulkan nanti. Paham ya? Dikumpulkan dalam keadaan apa? Dalam keadaan sendiri-sendiri, tanpa balas kaki, kemudian tanpa berkhitan. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan 'uratan ghurla. Wa fi riwayah buhma. Nanti dari kiamat manusia akan dikumpulkan, digiring menjadi satu. Dalam keadaan hufatan tanpa balas kaki, 'uratan telanjang, nam ghurla tanpa berkhitan. Buhma tanpa membawa sesuatu, sendiri-sendiri. Paham ya? Karena enggak ingat lagi nih bapakku, ini anakku, mana anakku, enggak ada yang seperti itu. Masing-masing bagaimana caranya selamat. Paham ya? Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi." Pada suatu hari yang seseorang itu lari dari saudaranya. Nah, seorang suami lari dari istrinya. Nah, intinya seorang anak lari dari bapaknya. Nah, barakallahu fiikum likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing orang bagaimana pada waktu itu selamat. Allahumma musta'an. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Karena genting sekali keadaannya barakallahu fikum di hari kiamat yang sangat dahsyat tersebut, genting sekali keadaannya. Allahumma musta'an. Kita lihat sini. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mampu terhadap segala sesuatu. Ini harus kita pahami secara detail. Dalam artian bagaimana? Dalam artian sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha mampu terhadap segala sesuatu yang mungkin untuk diwujudkan. Perkara yang tidak mungkin diwujudkan tidak dibahas dalam ayat tersebut. Oleh karena itu, batillah ucapan yang mengatakan berarti Allah Ta'ala mampu menciptakan yang semisalnya. Syubhat itu. Allah Ta'ala katanya mampu terhadap segala sesuatu, mampu. Nah, ada pertanyaan, mampu enggak Allah Ta'ala menciptakan yang semisalnya? Nah, itu pertanyaannya syubhatnya itu. Syubhat, barakallahu fikum. Kita katakan apa? Nah, makna daripada ayat ini maksudnya adalah innallaha 'ala kulli syai'in qadir, ay fil mumkinat.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu terhadap segala sesuatu perkara-perkara yang mungkin untuk diwujudkan. Perkara yang tidak mungkin diwujudkan itu tidak dibahas, oleh karena itu tidak perlu pertanyaan tadi dimunculkan. Paham ya? Mungkin kalau Allah menciptakan semisalnya, kan perkara yang bukan termasuk perkara yang mungkinat, mustahilat. Karena kalau seandainya di alam dunia ini atau di barakallahu fikum, di dunia ini ada dua ilah, misalnya apa? Akan rusak. Saling rebutan. Oleh karena itu perkara yang mustahil, tidak mungkin, tidak dibahas dalam ayat ini. Mahfum salah ya? Karena mungkin orang-orang yang mungkin akal mereka bergerak terus, ingin mencari celah-celah yang kira-kira bikin orang pusing itu. Mungkin enggak Allah Taala menciptakan yang semisalnya. Wah, dipikir-pikir. Paham ya? Kita katakan itu perkara yang mustahil. Perkara mustahilat enggak dibahas dalam ayat ini. Apa artinya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini, qala al-mufassirun asabahumullah wa likulli ummatin minal umam qiblatan atau qiblatun yatawajjahu ilaihi kullu wahidin minha fi salatih. Setiap umat dari para umat-umat yang telah terdahulu memiliki kiblat yang setiap orang itu mengarah kepadanya ketika salat. Fabadiru ayyuhal mu'minun mutasabiqina ila fi'lil a'malis salihah. Maka bersegeralah kalian wahai segenap kaum mukminin untuk berlomba-lomba bersegera mengamalkan amalan-amalan yang saleh allati syara'aha Allahu lakum fi dinil Islam, yang Allah Taala telah mensyariatkan untuk kalian di dalam agama Islam ini. Jadi kalau kita tahu ini sunnah, ini bid'ah, ini tauhid, ini syirik, segera yang syirik ditinggalkan, yang bid'ah ditinggalkan, yang sunnah dikerjakan, yang tauhid dikerjakan. Jangan ditunda-tunda. Karena penundaan apa? Penyesalan. Barakallahu fikum, perlu diperhatikan karena kita ini kan bisa dan mampu menghadiri majelis taklim karena waktu luang, ya enggak? Kemudian karena sehat. Coba kalau waktu sempit, sudah enggak bisa lagi. Coba kalau sakit, enggak bisa lagi. Coba kalau sudah meninggal, apa lagi? Paham ya? Barakallahu fikum, oleh karena itu perlu diperhatikan. Dan Rasulullah mengatakan apa? Badirul bil a'mali fitanan. Itu penting sekali itu. Badirul bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian beramal sebelum datang fitnah. Karena fitnah macam-macam. Ujian, bala, cobaan, malapetaka. Diuji dia sakit, enggak bisa datang lagi pada kebaikan. Diuji dia misalkan waktunya sempit, enggak bisa lagi menghadiri majelis taklim. Mumpung ketika waktunya itu longgar dan luas dan punya kesehatan, segera. Jangan ditunda-tunda lagi. Karena fitnah ini bagaikan apa? Sebagaimana sudah kita lewati berkali-kali, hadis riwayat Muslim, hadisnya Abu Hurairah ini, kaki ta'il lailil mudlim. Fitnah ini bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Malam gelap gulita bagaimana? Orang enggak bisa berjalan. Orang tidak bisa berjalan kecuali dengan cahaya. Cahaya itu apa? Ilmu. Dan kalau enggak punya ilmu bagaimana? Yang enggak bisa jalan. Paham maksudnya ya? Barakallahu fikum, bersegera dalam masalah kebaikan itu perkara yang sangat ditekankan dan sangat barakallahu fikum hafizakumullah dianjurkan. Kuncinya apa? Kuncinya biar dia bisa meraih semuanya 3 kunci. Kuncinya 3, enggak satu aja, kuncinya 3. Kuncinya berapa? 3 kunci, ya. Al-hirs, semangat. Kemudian isti'anah billah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adabul ajz, tidak putus asa. Tidak merasa lemah. Paham ya? Wah, sudah belajar bertahun-tahun kok kayak gini terus enggak berkembang. Wah, putus asa, akhirnya enggak taklim lagi, enggak ngaji lagi. Keliru. Justru karena dia itu merasa kok enggak berkembang, bagaimana caranya untuk apa? Berkembang itu loh. Bukan malah semakin menjauh. Paham ya? Itu semuanya terkumpul dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, hadisnya Abu Hurairah. Apa itu? Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Artinya, orang mukmin yang kuat itu lebih Allah Taala cintai dan lebih baik keadaannya dibanding orang mukmin yang lemah. Kuat di sini bukan kuat apa? Badannya ya, kuat imannya maksudnya. Paham ya? Itu lebih Allah Taala cintai daripada orang yang mukmin tapi lemah imannya. Tapi apa? Wa fi kullin khairun. Masing-masing tetap masih punya kebaikan karena masing-masing beriman. Ya enggak? Masing-masing masih beriman itu loh, sehingga masih memiliki kebaikan. Apa kuncinya tadi? Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah dirimu atau bersemangatlah engkau terhadap perkara yang bisa memberikan manfaat pada dirimu. Kemudian setelah semangat apa? Bukan modal semangat saja, wasta'in billah. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudahkanlah kami memahami agama ini ya Allah. Tunjukkanlah kepada jalan yang lurus ya Allah. Seperti itu. Ikhlaskanlah kami dalam beramal. Jadi ketika semangat dalam mencari ilmu tetap minta kepada Allah Taala.
kokohkanlah kami di atas agamamu, kokohkan kami dalam beramal, ya Allah, seperti itu. Minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu bagaimana? Wala ta'jiz, jangan putus asa. Karena seringnya orang terputus dari mencari ilmu karena putus asa. Paham ya? Nah, orang aja kalau mencari dunia kalau putus asa ya enggak dapat. Dunia padahalnya enggak. Ini akhirat apalagi? Paham ya? Oleh karena itu jangan sampai kita putus asa. Nah, barakallahu fikum, terus ada masa-masa semangat ada. Paham ya? Karena enggak setiap orang stabil ya. Kadang ada masa semangat, ada masa apa? Futur. Itu termasuk sunatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam hadis yang sahih, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Setiap amalan itu orang-orang memiliki masa-masa semangat. Setiap amalan itu memiliki masa-masa semangat, dan setiap masa-masa semangat ada masa-masa futur. Masa-masa futur, masa bosan, masa barakallahu fikum, malas dan semisalnya, mesti ada aja orang itu. Ya enggak? Bukan kalian, kita semua seperti itu. Enggak, bukan yang belajar, yang pengajar juga seperti itu. Kadang ada masa-masa futur itu loh, paham ya? Tapi solusinya bagaimana solusinya kata Rasulullah? Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Barang siapa yang membawa masa futurnya, masa bosannya kepada sunnahku, sungguh dia telah beruntung. Misalkan, dia biasanya menghafal Al-Qur'an sehari bisa 1 lembar. Ternyata kok futur dia enggak bisa menghafal 1 lembar, ya mungkin setengah halaman gitu. Contohnya gitu maksudnya. Tidak meninggalkan sama sekali maksudnya. Paham ya? Kalau 1 lembar itu futurnya 1 lembar, wah berarti enggak mampu nih. Ya udah setengah lembar. Berarti masih dalam sunnah enggak? Itu dia beruntung. Tapi kalau wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik, barang siapa yang membawa masa futurnya kepada selain itu, paham ya? Justru apa? Faqad halak, sungguh dia telah binasa. Futur dari talabul ilmi malah dia keluar beli apa? Khamr. Mabuk dia. Ya, mabuk lah tambah parah. Paham ya? Wah, stres ini. Kenapa? Wah, berbulan-bulan cari ilmu enggak dapat belajar bahasa Arab, enggak bisa-bisa. Misalkan belajar ini, wah, dikit-dikit ja'a zaitun, ra'aitu zaitan, martu bizaitin, ini apa ini kok? Akhirnya bingung dia. Bingung, futur, malah justru enggak kembali lagi thalabul ilmi, namun malah pergi ke pinggiran sana. Paham ya? Nah, di sana bersama orang sudah enggak beres wah intinya gitu. Nah, itu jangan. Itu justru akan binasa. Jadi kalau masa-masa futur itu bawalah bersunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia futurnya menghafal Al-Qur'an kok futur, ya udah mungkin hari itu dia enggak menghafal tapi membaca terjemahan Al-Qur'an misalkan. Kan bisa juga kan mengarahkan itu. Nah, misalkan hari itu dia hafalannya biasanya itu bisa menghafal 5 hadis dalam sehari, ya udah karena futur ya mungkin misalnya lagi malas gitu atau lagi masa futur ya mungkin enggak menghafal tapi mungkin mencari artinya, merenungi apa sih maknanya. Itu berarti membawa ada sunnah. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, ini sekedar selingan mengenai daripada kita agar segera di dalam beramal amalan ketaatan, jangan ditunda-tunda. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh mufassirun di sini. Nah, barakallahu fikum, qala al-mufassirun asbahumullah, tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-148. Wa likulli ummatin minal umam qiblatan yatawajjahu ilaiha kullu wahidin minha fi salatih. Fabadiru ayyuhal mu'minun mutasabiqina ila fi'lil a'malis salihah allati syara'aha Allah lakum fi dinil Islam. Wa sayajma'ukumullahu jami'an yaumal qiyamah min ayyi mawdi'in kuntum fih. Dan sungguh Allah taala akan mengumpulkan kalian semuanya di hari kiamat nanti dari tempat yang manapun kalian berada. Bayangkan semuanya dikumpulkan. Mau yang kulit putih, kulit hitam, mau yang berbahasa Indonesia, bahasa, semua dikumpulkan. Laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, semua dikumpulkan. Dalam keadaan telanjang enggak? Telanjang. Nah, terus bagaimana Anda saling melihat? Masalahnya besar. Nah, masalahnya besar ya. Nah, barakallahu fikum. Benar ya? Sahih jawabannya karena waktu itu ketika mendengar hadis tersebut Aisyah ummul mukminin bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau dikumpulkan dalam keadaan seperti itu, dalam artian semuanya telanjang, terus bagaimana kalau seandainya sebagian mereka melihat aurat sebagian yang lainnya?" Apa kata Rasulullah? "Ya Aisyah, innal amra asyad min an yanzura ba'dhum ila aurati ba'd." Paham ya? Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wahai Aisyah, perkaranya itu lebih dahsyat daripada sekedar sebagian mereka melihat aurat sebagian yang lainnya. Enggak sempat sudah. Bagaimana caranya selamat? Walaupun berhadapan kanan kiri enggak akan sempat. Karena perkaranya genting sekali. Di padang mahsyar yang dikumpulkan di dataran yang sangat luas sekali, tidak ada bangunan di situ. Matahari didekatkan sejarak berapa? 1 mil. Kurang lebih 1,5 kilo itu. Paham ya? Dekat sekali. Nah, sekarang ada yang jauh ini kalau musim panas kan, itu didekatkan sedekat itu.
tudna syamsu yaumil qiyamah na minal khalqi na hatta takuna minhum kamigdari mil. Didekatkan nanti di hari kiamat ya, matahari dari makhluknya hingga jarak antara matahari dan makhluknya kurang lebih 1 mil tadi. Oh itu ya, ngeri sekali. Ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringat sampai di atas mata kaki. Seperti itu, tergantung dengan apa? Amalannya. Tergantung dengan amalannya. Nasallallahu salamatal afiyah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang mampu terhadap segala sesuatu. Oleh karena itu ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, jadi perkara-perkara ketaatan yang sifatnya kita sudah mengetahuinya, baik perkara sunnah maupun perkara yang wajib, maka kita bersegera. Kalau perkara wajib jelas harus mengamalkannya. Namun perkara sunnah kita harus bersegera semaksimal mungkin untuk melakukannya karena itu yang afdal. Adapun perkara haram wajib kita meninggalkannya. Adapun perkara makruh maka yang afdal dan yang paling utama adalah meninggalkannya walaupun ketika mengerjakan tidak berdosa. Tahu ya? Itu semuanya demi mewujudkan yang namanya bersegera dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Nasallallahu salamatal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu azza wa jalla an yuthabbitana 'ala kitabis sunnah hatta nalqah innahu waliyyu dzalik wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.